Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan untuk itu seperti biasa kita akan memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, jikalau kami boleh terus-menerus menjalani kehidupan ini, tidak lain adalah karena kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Maka supaya kami tetap berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menerangi jalan kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada hari ini dan kita renungkan akan terambil dari kitab Zefanya. Kitab Zefanya pasal yang kedua ayat yang ke-15. Saya bacakan demikian. Itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tentram, dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengayun-ayunkan tangannya. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai yang saya kasih, kita ini adalah makhluk yang lemah. Betapa tidak. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi pergumulan, begitu mudah kita mengeluh. Dan ada saja orang yang kemudian meninggalkan Tuhan karena tidak tahan terhadap penderitaan atau pergumulan hidupnya. Sebaliknya, ketika orang berjaya, ketika orang meraih keberhasilan yang luar biasa, hidupnya berkelimpahan, ia pun juga mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Oleh karena godaan-godaan yang menghampiri kehidupannya, yang menghampiri dirinya, dan ia tidak tahan terhadap godaan itu. Saat ini memang kita sedang dalam pandemi COVID-19. Kehidupan melesu. Ekonomi pun mengalami kemunduran. Tetapi saya percaya bahwa suatu saat pandemi ini akan lewat, akan dapat diatasi, dan kemudian kita juga akan dapat terus membangun, dan barangkali kita juga akan mengalami keberhasilan dan kejayaan kembali. Nah, sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mumpung kita berada di dalam situasi yang masih lesu ini, kita mau diingatkan, seandainya suatu saat Tuhan berkenan mengaruniakan kepada kita keberhasilan dan kejayaan, janganlah kita lupa diri. Apa yang dinyatakan oleh Allah melalui Nabi Zefanya itu sungguh sangat menarik. Dia memakai gambaran tentang Asyur dan Niniwe. Asyur dan Niniwe itu menggambarkan atau melambangkan sebuah kemakmuran, sebuah kejayaan. Di seluruh kerajaan Asyur terdapat saluran-saluran irigasi yang sangat tertata dengan baik, sehingga para petani juga senantiasa berhasil di dalam panennya. Kehidupan rakyatnya menjadi sangat makmur. Begitu juga penduduk dengan kota Niniwe, ibu kota dari Asyur. Sehingga kemudian mereka berpikir hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Sebuah ungkapan yang menggambarkan kesombongan, optimisme yang berlebihan, bahwa mereka tidak membutuhkan Tuhan, mereka berhasil mencapai keberhasilan, dan mereka juga tidak butuh orang lain. Sesuai yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, kesombongan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan oleh karena itulah Tuhan bersabda melalui Nabi Zefanya bahwa kota itu akan ditinggalkan sepi, kota itu akan runtuh dan hanya akan dihuni oleh binatang-binatang liar. Orang yang lewat akan mengejek, bersuit dan mengayunkan lengan. Itu adalah gerakan yang pada masa itu dianggap sebagai gerakan yang mengejek. Sesuai yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, jikalau Tuhan berkenan memberikan kepada kita keberhasilan dan kejayaan kembali dalam kehidupan kita, ingatlah, Tuhan tidak berkenan pada kesombongan. Keberhasilan,
kejayaan justru harus membuat kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Sehingga adalah baik jikalau ketika kita berhasil, kita berjaya, apa yang ada dalam hati kita? Kita mengatakan, siapakah aku ini? Sehingga Tuhan mengaruniakan begitu banyak kebaikan dan keberhasilan dalam hidup saya. Jikalau hati kita dan pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran semacam itu, maka kita akan senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan dan juga senantiasa bermurah hati kepada sesama kita. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, jikalau Engkau berkenan memberikan kepada kami keberhasilan, kejayaan, dan hidup yang berkelimpahan, ajarkanlah kepada kami untuk rendah hati di hadapan Tuhan maupun juga di hadapan sesama kami. Sehingga keberhasilan-keberhasilan itu akan senantiasa memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.